Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anjarsiwi. Di sini saya akan memaparkan tentang uji perbandingan dua populasi saling bebas atau uji T independen menggunakan software SPSS. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari uji T independen. Uji T independen adalah suatu uji statistika untuk membandingkan nilai dari dua populasi yang bebas atau independen. Dan populasi ini dapat dikatakan saling bebas apabila data yang diambil dari dua populasi tersebut yang saling berbeda. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam uji T independen kali ini yaitu terdapat dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, yang parametrik ini kita dapat independent sample t-test yang di dalamnya terdapat data memiliki skala data interval atau rasio dan berdistribusi normal. Dan yang non-parametrik yaitu terdapat Mann-Whitney test yang dimana data memiliki skala data interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal dan data berskala ordinal. Langkah-langkah penyelesaiannya, tentukan hipotesis dan alfa. Yang kedua, hitung nilai statistik ujinya, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, di sini saya memaparkan sebuah studi kasus atau saya tampilkan studi kasus tentang metode pembelajaran. Saya akan membacakan soalnya, yaitu seorang guru melakukan suatu penelitian metode pembelajaran terhadap siswanya, yaitu dengan membandingkan metode peningkatan nilai antara sampel yang diberi metode pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Berikut datanya. Dan ini saya telah saya tampilkan pada layar. Untuk kelompok discovery learning juga terdapat 10 data, dan untuk kelompok CTL juga terdapat 10 data. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan peningkatan nilai antara metode pembelajaran discovery learning dan contextual teaching and learning? Nah, sebelum lanjut ke laman SPSS, kita harus menentukan dulu atau mengetahui dulu hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan tidak ada peningkatan nilai antara metode pembelajaran discovery learning dan metode contextual teaching and learning. Dan untuk HA atau H1-nya ada perbedaan antara peningkatan nilai metode pembelajaran discovery learning dan metode CTL. Baik, kita langsung menuju pada laman SPSS. Yang pertama kita masuk ke variable view. Setelah itu kita ke name. Yang pertama kita isi nilai. Setelah itu yang kedua kelompok. Nah, desimalnya kita nolkan semua. Oke, terus bagian label yang nomor 1 kita isi peningkatan nilai. Yang kedua kita kasih kelompok. Nah, untuk bagian values-nya, yang pertama kita nonkan saja. Yang kedua kita isi value. Yang bagian value kita isi 1. Kan tadi kan kita menggunakan dua metode pembelajaran. Jadi yang pertama kita kasih kode 1, labelnya kita kasih discovery learning, kita add. Setelah itu untuk yang kedua kode 2 kita kasih tulisan contextual teaching and learning, kita add. Oke. Nah, setelah itu measure-nya kita scale dua-duanya. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, kita masukkan datanya. Di sini ada 20, kita jadikan 1. Kemudian kita bagian kelompoknya kita masukkan kodenya. Kode nomor 1 sampai 10 itu kita beri kode 1 karena kode discovery learning. Dan yang 11 sampai 20 kita kasih kode 2 karena mengikuti kelompok CTL. Apabila data kalian yang sama seperti tampilan yang di layar ini, yang masih angka-angka, nah langkahnya agar bisa dapat
terlihat seperti apa kelompok satu, kalau kode satu itu apa ya, kita klik view, kita menuju ke view, kemudian kita centang value label. Setelah itu kita sudah tertera seperti gambar discovery learning, kontekstual, dan setelah itu kita menuju ke analyze. Setelah itu kita klik deskripsi statistik, explore. Nah, ini kenapa kok kita menuju ke deskripsi statistik? Karena sebelum melakukan uji T independen kita harus menentukan atau melihat dulu nilai normalitinya. Nah, setelah itu kita explore. Nah, kita masukkan data. Yang peningkatan nilai kita masukkan ke dependent list, dan yang kelompok itu kita masukkan ke factor list. Kita klik plot. Oke. Kita centang normalitinya karena kita kan mau melihat nilai normalnya. Continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini datanya tertera sebesar 0,298 untuk discovery learning, dan untuk kontekstualnya ini 0,48. Jadi ini lebih besar dibandingkan alfa. Alfanya kan 0,05. Jadi nilainya ini normal. Oke, langkah selanjutnya kita klik analyze. Ini kan untuk menguji T independen, kita menuju ke analyze, kemudian compare mean. Setelah itu independent sample t-test. Kita masukkan datanya. Yang peningkatan nilai kita masukkan ke test variabel. Yang grouping variabel kita masukkan ke kelompoknya ini. Kemudian define group. Define group kita kasih kode 1 dan kode 2. Continue. Oke. Nah, ini tertera hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Baik, sekarang kita sudah tahu hasilnya. Yang kita lihat dulu SIG yang pertama ini. SIG-nya ini sebesar 0,947, yang dimana lebih besar dibandingkan alfa yang 0,05. Jadi kita menggunakan equal variance estimate ini. Kemudian kita lihat yang nilai SIG to tilde-nya ini sebesar 0,247, sama kan, lebih besar juga dari alfa. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Nilai signifikansi uji T independen equal variance estimate sebesar 0,247 lebih besar daripada alfa. Kesimpulannya gagal tolak H0 karena masih belum cukup bukti untuk membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan nilai metode pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.